Sasab, sadulur, sajalur, babarengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di channel Sasab. Kali ini kami akan mengusung konten santai, yaitu dengan tema nyantap, nyanet, nyarita bersama Sasab. Mungkin di sini sudah ada beberapa narasumber yang terima kasih kepada bapak-bapak, akang-akang yang telah berkenan hadir di channel kami. Mungkin ada yang pertama, Bapak Kepala Desa, Bapak Agus Ramdhani AMD. Terima kasih Pak telah berkenan hadir. Ada Ketua Karang Taruna Desa Cisontro, ada Kang Teddy. Terima kasih Kang telah berkenan hadir. Ada Bapak Babinsa Desa Cisontro, Bapak Serda Mujiantoro. Terima kasih Bapak telah berkenan hadir. Terus ada yang terakhir, ada tokoh kepemudaan Desa Cisontro, ada Kang Nana Suryana. Terima kasih Kang telah berkenan hadir. Mungkin tema yang akan kami usung pada konten kali ini yaitu mengenai isu sosial yang sedang berkembang atau merembah. Istilahnya berkembang bukan hanya di daerah kita, tetapi juga menjadi isu sosial di Indonesia. Isu sosialnya itu mengenai Bang Emo. Mungkin bapak-bapak semua ataupun akang-akang sudah tidak asing dengan kata tersebut. Mungkin untuk membuka sesi diskusi ataupun ngobrol nyarita, sabari nyanet, pas santai aja gitu. Kita buka dengan tanggapan mungkin dari Bapak Kepala Desa mengenai isu sosial ataupun emang sudah merambah di Desa Cisontro ini. Mungkin dipersilakan Pak. Terima kasih. Pertama-tama saya selaku Kepala Desa Cisontro mengucapkan terima kasih dengan acara nyantap, nyanet, nyarita. Itulah pertama yang dibahas masalah Bang Emok. Itu adalah istilah yang sebenarnya itu adalah PMN ya, permodalan madani nasional itu kalau tidak salah. Memang sudah tersebarlah di mana-mana, bukan hanya di Desa Cisontro masalah Bang Emok. Dan mungkin dari segi negatifnya ada, dari segi positifnya ada, bahkan kelemahan dari petugas Bang Emok juga sangat besar lah. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, Bang Emok, pengurus Bang Emok tidak menyurvei ke lokasi si nasabah. Apakah dia benar berusaha, punya usaha atau tidak. Itu pertama kelemahan yang sangat besar dari Bang Emok. Kemudian negatifnya untuk masyarakat, ya karena butuh uang, mereka langsung menerima tawaran tersebut. Padahal mereka itu tidak usaha. Itu negatifnya. Yang positifnya bagi para pengusaha pedagang kecil itu ada manfaatnya, memang ada manfaatnya karena mereka bisa stok karena ada hasil usahanya. Tetapi kalau yang tidak usaha pasti akan merasa rugi gitu. Itu negatif dan positifnya. Nah untuk itu supaya ini tidak mengakibatkan banyak yang dirugikan, khusus di Desa Cisontro kebetulan hari ini didampingi dari Ketua Karang Taruna Pak Babinsa dan tokoh kepemudaan. Pertama, ya kita harus ada kerjasama para nasabah dari Bang Emok tersebut membuat kesepakatan mau bagaimana langkah selanjutnya masalah Bang Emok ini, apalagi situasi pada saat ini keadaan ekonomi ruwet lah, kalau kata-kata mau ruwet. Dan pemerintah Desa Cisontro sudah melayangkan surat kepada pengurus Bang Emok melalui Karang Taruna bahwa kami dari pemerintah desa bukan untuk membubarkan, bukan untuk tidak membayar, tapi untuk sementara dihargai dulu lah para nasabah saat ini mungkin
tidak bisa mencicil kepada Bank Emok dengan situasi dan kondisi yang pada saat ini yang gencar-gencar, yaitu masalah COVID-19. Nah, alhamdulillah kami bekerjasama dengan Karang Taruna dan tokoh pemuda dan ormas yang ada di Desa Sontrol telah melayangkan surat untuk penangguhan penyetoran para nasabah ke Bank Emok. Dan alhamdulillah sampai saat ini masih bisa berjalan untuk tidak dilaksanakan penyetoran oleh para nasabah ke Bank Emok. Intinya, mari kita bersama-sama hadapi masalah ini, karena ini masalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi semua pihak terkait untuk supaya masyarakat Desa Sontrol tidak terjebak dengan bank-bank seperti ini. Dan alangkah baiknya kita sama-sama ke depan, marilah kita mengadakan pertemuan dengan pengurus Bank Emok. Karena sampai saat ini Desa Sontrol juga sebenarnya belum ada yang minta izin untuk melaksanakan aktivitas Bank Emok di wilayah Desa Sontrol. Namun memang banyak kelompok-kelompok, menurut laporan-laporan dari masyarakat, ada perguliran bank tersebut di wilayah Desa Sontrol. Nah, jadi kami dari pemerintah desa tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Mari kita duduk bersama dengan Bank Emok, bagaimana masyarakat di Sontrol supaya hidup tenang kembali dalam keadaan ekonomi seperti ini, sehingga tidak menjadi beban untuk melakukan penyetoran-penyetoran kepada pengusaha istilahnya Bank Emok tersebut. Nah, jalan keluarnya marilah kita duduk bersama. Bahkan di Desa Sontrol ada salah satu lembaga keuangan yaitu BUMDes. Nah, kami mengharapkan BUMDes segera menutup para nasabah Bank Emok, apapun resikonya, apapun berapapun biayanya, maka kami mengharapkan insya Allah kepada pengurus BUMDes untuk menutup, mengambil alih para nasabah Bank Emok untuk masuk ke BUMDes atau Koperasi Karang Taruna. Kenapa demikian? Karena uang tersebut akan bergulir di wilayah Desa Sontrol. Kalau saat ini kan uang tersebut dibawa ke luar daerah, cuma kita yang dipinta uang, sedangkan uangnya dibawa ke luar daerah dari daerah Sontrol, sehingga yang berkembang daerah lain. Sedangkan Sontrol hanya dipakai objeknya saja untuk pengambilan uang. Itulah yang tidak diharapkan. Nah, maka itu mari kita bersama-sama dengan tokoh pemuda, dengan ketua Karang Taruna dan Babinsa atau rekan-rekan yang lain, marilah kita hadapi bersama-sama masalah Bank Emok. Dan insya Allah kami dari pemerintah Desa Sontrol akan berembuk atau berunding dengan pengurus BUMDes bagaimana caranya supaya masyarakat kita yang sudah masuk menjadi nasabah Bank Emok pindah ke BUMDes dengan tujuan supaya peredaran uang tersebut tetap berjalan berada di daerah wilayah Desa Sontrol. Nah, sementara itu saja. Masalah negatifnya tadi sudah dikatakan, sudah disampaikan, positifnya juga ada. Dan yang paling jelas, kami bukan menyalahkan pengurus Bank Emok. Kenapa yang menyebutkan kami, kenapa Bank Emok dengan begitu percaya persyaratan dengan cuma KTP dan KK ditandai oleh suami dan istri, tetapi tidak menyurvei apakah orang tersebut berusaha atau tidak. Itu berarti bukan kesalahan masyarakat kami, tetapi harus diselesaikan dengan ya wajar. Kalau masyarakat Desa Sontrol ada yang menunggak itu ya karena usahanya mungkin tidak lancar, mungkin tadinya juga tidak punya usaha karena terdorong dengan kebutuhan, makalah itu langkah terakhir mungkin sementara itu. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama kalau mau berunding dengan pengurus Bank Emok, kami dari pemerintah desa siap, karena kami dari pemerintah desa itu bukan hanya kepala desa, tetapi ada Babinsa, ada Babinkapimas, ada BPD. Kita pasti dengan musyawarah pasti masalah ini akan selesai. Demikian sementara untuk masalah Bank Emok ini, mungkin nanti pembicaraan atau bincang-bincang bisa berkembang setelah mendengar pendapat dari pihak lain. Demikian, terima kasih. Ya, mungkin terima kasih tanggapan yang cukup luar biasa dari
Bapak Kepala Desa dan juga langkah yang sudah cukup luar biasa juga yang sudah ditempuh oleh pemerintah Desa Sontrol untuk menanggapi tentang Bang Emok ini. Mungkin untuk selanjutnya kita dengarkan tanggapan dari Babinsa Desa Cisontrol kepada Bapak Serda Widiana Toro. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kepala Desa Cisontrol dan Ketua Karang Taruna dan Dedi, termasuk unsur dari kepemudaan di Desa Sontrol. Saya hormati. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Saya hanya memberikan sedikit gambaran ataupun tentang wacana kita ke depan untuk duduk bersama yang disampaikan tadi sama Pak Pu tentang masalah Bang Emo yang sedang ataupun berjalan bukan hanya di wilayah Desa Cisontrol, di beberapa wilayah khususnya di desa kita, ya kita ngebahasnya di desa kita. Sudah saya lihat di beberapa dusun yang ada di Desa Cisontrol memang ada sisi positifnya dan ada juga sisi negatifnya seperti yang disampaikan Pak Teguh tadi. Kalau sisi positifnya mungkin Bang Emo ini sedikit banyaknya sudah membantu warga masyarakat kita tentang mudahnya untuk mendapatkan pinjaman, kan? Itu. Tapi dari sisi lainnya saya melihat ada juga kadang yang menimbulkan kegaduhan di wilayah itu, terutama kadang si nasabah ini dia sudah berkeluarga, kemudian dia peminjamnya misalnya istrinya, kemudian harus ada tanda tangan suami ataupun sebagaimana seperti yang berjalan, kadang pun tidak ada diketahui oleh suaminya. Setelah terjadi sekian bulan ataupun lamanya berapa bulan, terjadilah benturan-benturan di keluarga itu. Nah, ini yang kadang saya mendapatkan permasalahan seperti itu di wilayah kita yang tidak saya harapkan juga yaitu. Jadi yang sisi negatifnya di sana. Jadi ribut keluarga, kadang ribut di kelompok itu saja karena ada tanggung rentengnya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Mosok iya istilahnya tuh yang tidak minjam harus membayar. Kan begitu yang terjadi lapas seperti begitu kan. Dan juga tadi sudah disampaikan sama Pak Pu, memang tidak ada perizinannya ataupun legalitasnya di wilayah kita. Kalaupun kita ingin mengusir perangkat pemerintahan desa ingin mengusir pelaksanaan Bang Emo di wilayah kita karena menimbulkan kadang seperti yang disampaikan di awal tadi, ya itu memang hak-haknya kita untuk kenyamanan warga kita setempat, kan begitu? Ya. Tetapi kita kan tidak melihat sisinya di situ. Orang kan namanya usaha, ya cobalah usaha itu berpikirannya, kalau saya secara pribadi usahanya usaha yang benar, usahanya yang sehat. Namanya orang usaha memang kepinginnya untung, kan begitu? Ya. Pinginnya untung, tapi mbok ya disesuaikan lah. Kalau memang tidak salah satu orang tidak bisa membayar, kenapa harus ditanggung semuanya? Itu peraturannya dari mana? Di perbankan saja saya rasa tidak ada, kan begitu? Terus kemudian ada beberapa kasus di wilayah lain daerah pun ini sudah termasuk pengembangan. Sebenarnya Bang Emo tanggung renteng ini sudah pengembangan berjalannya suatu usaha kalau saya melihat ya yang kadang menimbulkan kegaduhan di wilayah. Dan kalau kemudian seperti saya sampaikan di awal kita sebelum berbicara ke pokok permasalahan, kenapa sih tidak kita manfaatkan sumber daya ataupun sumber uang yang ada di wilayah kita gitu. Contoh misalnya sampai Pak Pu ada BUMDes kita, ayolah kita aktifkan kembali biar uang itu yang berputarnya tidak keluar wilayah, kan begitu. Koperasi kita ayo kita aktifkan, kan begitu. Semualah saya rasa kalau kita duduk bersama, kita sama-sama untuk mencari jalan keluarnya, pasti ada jalan keluarnya lah, seperti apa harus kita melangkah ke depan supaya
warga masyarakat di Cina Sontrol ini kembali normal, tidak harus terjerat dengan satu permasalahan yang sebenarnya kalau saya melihat bisa kita selesaikan dengan caranya duduk bersama. Duduk bersama itu bukan sama-sama duduknya saja, namun kita harus bisa mencari solusinya. Mencari solusinya harus seperti apa. Saya rasa ya tokoh-tokoh kita juga mungkin siap, Kang. Tokoh-tokoh kita baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ataupun tokoh pemuda, apalagi kita nih ya baru yang dari pemerintahan desa, mungkin kita lebih siap karena kita sudah meluncurkan surat juga untuk penangguhan sementara untuk penarikan iurannya ataupun pembayarannya di zaman Covid ini ya, sudah kita luncurkan. Mungkin Kang Teddy sebagai ketua Karang Taruna, Kang Nana sebagai tokoh-tokoh muda kan yang sudah menyampaikan itu. Tapi saya sebagai Babinsa masih ada juga yang bandel. Dengan adanya surat teguran itu tidak semuanya patuh dan taat dengan surat yang kita layangkan, betul. Masih adalah yang bandel 1-2 itu wajar. Ya kan? Namanya manusia itu kan bukan orang, dan orang juga bukan manusia. Ya. Tapi orang harus dimanusiawi. Kan? Ayo, saya sebagai Babinsa di sini ada tuh. Ayo, kapan kita mau duduk bersama untuk membahas ini bersama tokoh-tokoh kita yang ada di wilayah. Kita siap, sangat siap sekali, apalagi dengan adanya acara begini supaya menambah wawasan kepada warga masyarakat Desa Cisontrol. Kami sangat mendukung. Bukan 24 jam lagi kan tidak? Kalau saya Babinsa sebagai Pak itu bukan 24 jam, tapi sudah 25 jam. Nah, ini 25 jam. Itu. Udah 25 jam udah parah nih. Ini namanya juga kan kopi bareng, kita santai, duduk enak, ya kan. Jadi nggak usah kita tegang-tegang sekali. Ya mungkin dari saya hanya sebatas itu. Semoga ini menjadi wacana kita ke depan. Kita bisa kemudian nanti dengan acara diawali dengan seperti ini, kemudian kita nanti bisa duduk bareng lagi nih, Kang Nana. Bisa duduk bareng lagi pada para pengusaha-pengusahanya Bang Emo itu, kita bisa duduk bareng mungkin bersama dengan tokoh yang lain. Ayolah kita sama-sama kita cari solusinya yang sama Pak Luhut seperti apa harus kita melangkah ke depan. Yang jelas supaya di Sontrol itu tertib, aman dan damai. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. terima kasih kepada Babinsa Desa Cisontrol. Dan semoga dapat didengar juga ya oleh para pengusaha Bang Emo, mungkin diajak untuk duduk bareng, istilahnya ngopi gitu ya Pak. Ya kalau nggak kopi ya teh manis juga Teh nggak manis. apa-apa lah ya kan. Kalau nggak teh manis ya air putih lah ya kan. Asal jangan air kerana. Jangan air kerana aja gitu. Jangan air yang Jangan air cuci tangan Covid ya. Ya, mungkin dilanjut ke tanggapan yang ketiga dari Ketua Karang Taruna Desa Cisontrol kepada Kang Teddy. Dipersilakan. hidup Pak. Hidup. Ya, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara garis besar sudah dibahas dan tersampaikan oleh Ibu Bapak Bisa masalah pakai ini Pak. Ini baru dulu gimana kalau sudah sila mau lupa kemana itu. Terus yang sisi negatif positif tadi sudah disampaikan. Kami mungkin di Karang Taruna sesuai dengan visi misi kami kegiatan sosial aktif dengan berbagai pihak untuk pengembangan sosial, untuk pengembangan ekonomi kreatif dan juga pengembangan sosial budaya olahraga dan lain-lain. Secara
secara garis besar kami di Karang Taruna sampai saat ini hanya melaksanakan kegiatan lapangan apa yang disampaikan desa berdasarkan himbauan dari pusat, seperti menyampaikan himbauan untuk melakukan pembayaran dan lain-lain. Nanti ke depannya juga apa yang disampaikan Bapak tadi ada solusi bagaimana di sisi lain mungkin mereka meminjam itu karena tidak dikasih pinjaman sama saudaranya. Tapi kalau saudaranya ngasih pinjam, bapak ngasih pinjam, solusinya seperti apa? Nanti mudah-mudahan setelah ini ada duduk bareng yang lebih seru, setiap stakeholder kita ada dari perusahaannya, ada dari konsumennya. Jadi proses pembukaan masalah juga ini. Terus secara garis besar mungkin kami mengharapkan kalau memang mau membantu dulu kami di Sosok, tolong tidak menerapkan itu yang Bapak sampaikan tadi, tidak diketahui kopinya, terus tidak survei langsung apa usaha konsumennya gitu ya. Itu salah satunya mungkin penerapan yang harus dilengkapi. Terus dari proses pembayaran mungkin saja bunganya kecil atau durasi waktunya banyak diperpanjang. Uangnya belum dipakai udah pakai sekarang. Belum lagi kalau Pandangan untung bro. Sana digolangkeun geus eret tuh. Nu aya kena Pandangan digolang. untung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masuk kanan keluar kiri gitu ya. Berarti ada yang nyangkut di tengah itu. Kalau masuk kanan keluar kiri ada yang nyangkut di tengah dia. Takutnya kan masuk kanan keluar kanan ini. Iya. Kita. Kayaknya ini masuk kanan keluar kanan ini. Mungkin Bisa jadi ya. putih maafkan merah. Berat. Bahasa naon eta? Kalau memang para bank emok yang belum sila ini memang mau memberi permodalan ke dulu kita, mau saja Pak, kita berikan dengan ketentuan kita punya ketentuan nanti kalau kita sudah lebih pertama mungkin bunganya, mungkin durasi pembayarannya. Enggak, yang menjadi pertanyaan itu kadang begini. Bank Emo ini koperasi simpan pinjam atau pinjam simpan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Oh, mungkin Karang Taruna yang mungkin sudah pernah jadi nasabah kan? Oh, belum. Badai. Saya lebih baik ke Bapak langsung. Ya poinnya seperti itu. Mungkin juga dulu kita kurang edukasi karena darurat keuangan atau mungkin kata Bapak tadi sebelum buka teh di belakang waktu di belakang dimakan, jadi kita benar-benar buka kopi. Yang itu yang saya takutkan kiper gitu Pak. Kiper pinjam. Kiper minjam. Kalau itu berarti masih dia tertolong. Iya. Nah, kalau hobi, Lain ceritanya. Nah, seperti itu mungkin tidak ada masalah yang perlu dapat diselesaikan. Mudah-mudahan dari acara santai ini menjadi sebuah motivasi buat ada jalan yang lebih baik, utamanya untuk mensejahterakan masyarakat Solo. Mungkin itu saja sementara yang sudah saya sampaikan. Saya dari kawan-kawan sangat apresiasi teman-teman dari komunitas Sasab, Universitas Kultur dan tersebut sebuah kegiatan juga kemarin Minggu Bangsat itu Pak, itu aktif juga ada COVID, aktif juga mencari padahal saya sudah bisa Gak mudik-mudik lagi. Tapi teman-teman aktif dan selalu koordinasi sama kita. Teman-teman juga kita dari teman-teman dari organisasi. Saja mungkin semoga Waalaikumsalam.